pertama tema 1, indahnya kebersamaan dengan subtema keragaman bangsaku. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang budaya Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, agama, dan kegiatan atau acara adat seperti budaya. Ya, berikut contoh keragaman budaya Indonesia, yaitu pawai budaya. Nah, dalam bacaan pawai budaya ini ada 4 paragraf ya. Yang paragraf pertama ini nanti Bu Guru bacakan ya. Yang paragraf kedua, ketiga, dan keempat nanti kalian kerjakan, ada perintahnya. Yang paragraf pertama, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, di dalam bacaan ini itu terdapat ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan dari gagasan pokok. Ya, perhatikan di paragraf pertama. Di situ ada pawai budaya. Ya, pawai budaya, bacaan pawai budaya ini. Yang manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang tahu? Gagasan pokok itu tadi apa? Ide utama. Ya, ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, berarti ya di sini di bacaan ini paragraf 1 pawai budaya ini manakah yang termasuk gagasan pokok? Ada yang tahu tidak? Ya, Bu Guru. Ya. Gagasan pokoknya ya pawai budaya itu. Ya, betul. Gagasan pokoknya itu pawai budaya. Sangat menarik. Terus kemudian gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung dari bacaan pawai budaya ini itu apa anak-anak? Ada yang tahu apa tidak? Ya, gagasan pendukung ini yang mana termasuk gagasan pendukung dari bacaan pawai budaya? Ada yang tahu apa tidak? Saya Bu Guru mencoba, Bu. Ya, boleh. Nah, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu Bu, menurut saya. Ya, betul. Ya. Gagasan pendukung di paragraf ini, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, untuk paragraf 2, 3, dan 4, nanti Bu Guru kirim lewat WA grup untuk kalian kerjakan, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berapa? Ada yang tahu? Terdiri dari berapa provinsi? Ada yang tahu apa tidak? 34 provinsi, Bu. Itu ada, Bu, 34. Ya, ada 34 provinsi. Ya, dari 34 provinsi itu
memiliki ciri khas yang berbeda-beda dari pakaian adat, tari, senjata, rumah adat, dan juga makanan. Ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah, pakaian adatnya ada yang tahu tidak namanya apa? Pakaian adat dari Jawa Tengah. Ya, pakaian adat dari Jawa Tengah itu namanya baju Jawi Jangkep dan kebaya. Ya, ini untuk pakaian adatnya. Sedangkan untuk tariannya itu namanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Bambangan Cakil, Bu. Iya, tarian Bambangan Cakil. Terus sedangkan rumah adat dari Jawa Tengah, rumah adatnya itu namanya apa? Joglo, Bu Guru. Iya, betul, rumah adat Joglo. Iya. Sedangkan senjata tradisional dari Jawa Tengah itu namanya apa? Keris, Bu. Ya, keris. Ya, itu adalah contoh dari pakaian tarian, rumah adat, dan senjata dari Jawa Tengah. Kemudian dari Banten, ya. Banten itu ada pakaian adatnya juga. Pakaian adat dari Banten, ada yang tahu namanya apa? Pakaian adat dari Banten ini namanya angsi, ya. Bu Guru, Sedangkan tariannya Bu Guru. Ya, jaringan menghilang sepertinya. kemudian dari rumah adatnya itu dari Banten itu namanya apa? Rumah adat dari Banten? Kesepuhan, Bu. Kesepuhan, Bu. Iya, kesepuhan. Sedangkan senjata tradisionalnya itu dinamakan kujang. Ya. Kujang. Kemudian lanjut lagi dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa Barat ini pakaian adat sama ada pakaian adat, ada tarian, ada rumah adat, dan ada senjata tradisional. Ya, pakaian adat dari Jawa Barat itu namanya apa? Bedahan dan kebaya. Bedahan. Oh, Bedahan, Bu. Ibu, ya kenapa? namanya apa tadi pakaian adatnya? Pakaian adat yang dari mana? Dari Jawa Barat. Barat. Iya, dari Jawa Barat itu namanya bedahan dan kebaya. Bedahan, ya Bu. Ya, sedangkan tariannya itu namanya apa? Tari ya, rumah adat keraton kesepuhan. Ya, senjata tradisionalnya namanya kujang. Sama ya, Banten. Ya, sekarang kita lanjut deh. DKI Jakarta. DKI Jakarta, pakaian adatnya namanya apa? Tariah, ya. Tariannya namanya tari Yapong. Rumah adat namanya rumah adat apa? Kebaya kayak Rumah kebaya, Bu. Kok sama nama pakaian ya, Bu? Iya, di sini namanya rumah kebaya ya. Ya, mungkin nanti guru cari informasi lagi. Ya, Ya, Bu. senjata tradisional namanya apa? Yang dari DKI Jakarta. Golok, iya. Ya, terus dari Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara pakaian adatnya itu namanya apa? Belum tahu. Ulos ya, Belum tahu. namanya ulos ya. Sedangkan tariannya namanya rumah adat namanya rumah golok. Senjata tradisionalnya namanya pisau surit. Sulit ya, Bu Ibu. Terus kemudian berikutnya yaitu Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan pakaian adatnya namanya Aisan D. Ya, tariannya namanya tari apa? Beku, tari putih beku sek. Ya, rumah adatnya namanya rumah limas. Senjata tradisionalnya namanya keris. Ya. Jawa ya, Bu.
Itu Ya. nampaknya sudah ya Bu. Ya, ini yang Jawa Barat tadi sudah saya bacakan. Ya, itu semua adalah ciri khas dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian selain ada pakaian adat, apalagi ada yang tahu tidak? Misalnya dari makanan. Kalian Ya. Makanan khas dari Jogja itu namanya apa? Ada yang tahu apa tidak? Makanan khas dari Jogja. Ya, gudeg. Kalau dari Semarang, ada yang tahu? lumpia Iya. Kalau brombyang itu termasuk makanan khas dari mana ya? apa itu Bu Guru? Belum pernah Baru dengar. Makanan yang nasi tapi diberi itu apa? Cuiran daging. Ya, belum pernah tahu Ibu. itu makanan Kalau khas dapat kami mie ayam, Bu. makanan khas dari Pemalang ya. Kalau beduk tahu atau tidak? Beduk itu yang ditabuh. Yang terbuat dari singkong. Ya. Oh, betul. Tahu Bu. Beduk. Dulu kita juga ada gitu. Iya. Ya, itu semua adalah ciri khas masing-masing dari provinsi yang ada di Indonesia ya. Setelah kalian mendapatkan informasi di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut. Ya, nomor 1, apakah kalian berasal dari daerah yang sama? Ya, kemudian apakah kalian mempunyai ciri khas dari daerah yang sama? Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, ini soal ini ya, nanti Bu Guru kirim ke grup WA. Ya, kalau sudah selesai nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Kemudian, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Ya, di sini ada kolom. Ya. Sekarang tuliskan ada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Misalnya sikap menghargai keberagaman itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti Bu Guru kirim ke grup WA kalian. Ya, nanti sama juga akan dibahas. Kemudian tuliskan pada kolom berikut contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Berarti ini contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, selanjutnya ada alat musik dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Selain Indonesia kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ya. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Bu Guru mengambil contohnya itu ada angklung, ada apa lagi? Saluang, terus kecapi, kemudian kendang, dan tifa. Angklung itu berasal dari Jawa Barat, ya, dan dimainkannya dengan cara dipetik. Sedangkan saluang dari Sumatera digoyang ya? Angklung bukan Kayak yang goyang. Ya, digoyang, ya. Goyang. Saya pernah Digoyang. Oh, iya. Saluang dari Sumatera Barat dimainkannya dengan cara apa? Ditiup seperti suling ya? Belum pernah lihat. Oh, seruling. Ya, seperti seruling. Saluang itu. Sama. Sedangkan tifa dari mana? Dari Papua. Papua. Dimainkannya dengan cara dipukul. Ya, ya itulah keragaman yang ada di Indonesia. Ya, tadi Bu Guru sudah mengirimkan soal untuk dikerjakan. Ya, coba dikerjakan. Tadi sudah Bu Guru kirimkan lewat grup. Nanti kita bahas.
Sudah selesai?